Perang Bubat merupakan perang yang sangat melegenda antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Perang Bubat memiliki arti dan dampak yang sangat besar. Seperti apa? Berikut ceritanya. Perang Bubat, akhir karir Gajah Mada. Perang Bubat yang terjadi pada tahun Saka tahun 1257 atau tahun 1357 Masehi merupakan ambisi Patih Amangkubumi Gajah Mada untuk menundukkan Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan ke dalam pangkuan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Gajah Mada berhasil menaklukkan wilayah-wilayah seperti Tumasek, Singapura, Tanjung Purah, Bali, Dompu, hingga Pulau Seram. Dia juga ingin kedua kerajaan Sunda itu masuk ke dalam taklukannya. Padahal, sebagai tetangga Majapahit, hubungan Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan cukup baik. Keduanya pun bukan ancaman. Kehendak Gajah Mada pun akhirnya ditentang Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Masalah baru muncul saat Raja Majapahit, Hayam Wuruk, hendak mencari permaisuri untuk mendampingi dirinya. Saat itu, dia ingin meminang Dyah Pitaloka Citrasemi, putri Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dari Galuh. Setelah melalui proses surat menyurat melalui perantara, akhirnya diputuskan keduanya akan menikah di ibu kota Majapahit. Hal ini sebenarnya menyalahi adat Sunda, di mana biasanya pesta pernikahan dilangsungkan di tempat wanita. Namun, Raja Sunda Galuh, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, telah membulatkan tekad menerima pinangan itu untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan melangsungkan pesta pernikahan di ibu kota Majapahit. Rombongan Kerajaan Sunda Galuh pun akhirnya berangkat ke ibu kota Majapahit. Dalam rombongan itu, terdapat Maharaja Linggabuana Wisesa, permaisuri, beberapa pejabat istana, dan sang putri Dyah Pitaloka Citrasemi. Perjalanan pun ditempuh dari Galuh ke Trowulan. Ratusan rakyat yang mengantar rombongan menuju pantai, melihat lautan berwarna merah darah, yang berarti pertanda buruk rombongan tidak akan kembali lagi. Tetapi pertanda itu tidak dihiraukan sama sekali oleh Maharaja Linggabuana Wisesa yang sudah membuatkan tekad. Setibanya di Pesanggerahan Bubat, rombongan Kerajaan Sunda Galuh disambut oleh Gajah Mada. Dari sinilah bencana terjadi. Gajah Mada dengan lancang meminta putri raja sebagai tanda takluk Kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Menurut Gajah Mada, kedatangan rombongan Kerajaan Sunda Galuh itu bukan karena undangan pesta pernikahan, tetapi untuk menyerahkan Dyah Pitaloka Citrasemi kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk. Mendengar keterangan tersebut, Maharaja Linggabuana Wisesa seperti tersambar petir, harga dirinya diinjak-injak. Peperangan pun tidak bisa dihindari. Sebenarnya, lukisan atas peristiwa tersebut lebih tepat disebut tragedi berdarah pembantaian rombongan pengantin Kerajaan Sunda Galuh oleh tentara Majapahit, ketimbang disebut sebagai peperangan. Dalam peristiwa itu, Raja Sunda Galuh, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, permaisuri, pejabat-pejabat kerajaan, serta prajurit kerajaan gugur. Tragisnya lagi, putri Dyah Pitaloka Citrasemi akhirnya bunuh diri. Tragedi berdarah pembantaian rombongan Kerajaan Sunda Galuh ini pun sampai kepada rakyat Sunda. Mereka semua sedih. Raja yang bijaksana tewas dibunuh dengan cara yang sangat keji dan rendah tersebut oleh Majapahit. Sebagai akibatnya, Gajah Mada langsung diasingkan dari kegiatan politik istana. Dia juga diberikan tanah di wilayah Madakaripura Probolinggo. Inilah akhir riwayat Gajah Mada yang sangat terkenal tersebut. Perang Bubat juga menyebabkan Gajah Mada dijauhkan dari urusan politis Majapahit. Dengan demikian, Gajah Mada tidak memiliki wewenang lagi untuk merealisasikan gagasan Nusantara dan Sumpah Palapa yang dimanifestasikan dengan menundukkan kerajaan-kerajaan, baik di Jawa maupun di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sementara itu, rakyat Sunda sangat dendam terhadap Majapahit. Di kalangan kerabat kerajaan Sunda, diberlakukan peraturan esti larangan tikaluaran yang salah satu isinya tidak boleh menikah dengan orang Majapahit.